Sahabat, leader atau pemimpin itu bekerja bersama melalui orang lain. Jadi kalau Anda menjadi seorang pemimpin atau leader, Anda akan dinilai oleh orang lain. Akan dinilai oleh orang lain. Apakah Anda seorang leader yang proaktif atau seorang leader yang biasa-biasa saja? Leader proaktif itu akan dilihat oleh orang lain di dalam ekosistem perusahaannya, ekosistem organisasi, bahwa dia strong leadership dengan driver mentality. Nah, ini sangat terlihat dan ditunjukkan dengan aksi yang dilakukan oleh seorang leader tersebut. Aksinya adalah leader proaktif itu mampu mengantisipasi tantangan dan mampu merebut peluang yang ada di dalam operasi bisnis, bukan sekedar bereaksi untuk mencapai objektif, bukan. Jadi leader proaktif itu akan dilihat oleh orang lain, oleh bosnya, oleh atasannya, oleh teman-temannya, oleh anak buahnya, bahwa dia bisa memiliki kemampuan melakukan aksi untuk mengantisipasi situasi dari gangguan eksternal maupun internal, mampu mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada di dalam keadaan sekarang ini yang berubah dari teknologi disruption menjadi global trade disruption, dan mampu mengambil peluang yang ada sehingga perusahaannya, organisasinya menjadi sehat. Perusahaan dan organisasi sehat sehingga seorang leader tersebut mampu membahagiakan, membuat happy anggota timnya, anak buahnya, bosnya, temennya, ya. Sehingga dia bisa bekerja sepenuh cinta dan sepenuh hati untuk mencapai objektif. Itu adalah salah satu indikator seorang leader proaktif yang mampu menyehatkan perusahaannya. Sahabat, seorang leader proaktif itu mampu menggerakkan dengan efektif dan efisien 6M, 6M. 6M ini adalah sumber daya perusahaan untuk mencapai objektif. Dimanapun Anda berbisnis, apapun bisnis Anda harus mampu menggerakkan 6M sebagai sumber daya perusahaan dengan efektif dan efisien untuk mencapai objektif. Nah, 6M itu yang pertama adalah M pertama, man dan woman. Artinya apa? Orang-orang Anda, orang-orang di dalam organisasi Anda. Apakah sudah efektif dan efisien belum? M yang kedua adalah mesin penggerak. Apakah sudah efektif dan efisien belum? Yang ketiga adalah material, bahan baku untuk mencapai objektif. Apakah sudah efektif dan efisien atau belum? Yang keempat adalah metode yang digunakan di dalam ekosistem perusahaan Anda, ekosistem organisasi Anda, apakah sudah efektif dan efisien belum? Yang kelima adalah pasar atau M kelima, market. Apakah market yang menjadi target Anda, segmentasi Anda dan positioning daripada produk dan perusahaan Anda sudah tepat, sudah efektif dan efisien atau belum?
Yang keenam adalah M keenam, money, cash flow. Apakah Anda sudah mampu menggerakkan cash flow di dalam perusahaan Anda menjadi efektif dan efisien? Nah, oleh sebab itu, untuk menggerakkan dengan efektif dan efisien 6M tadi sebagai sumber daya perusahaan untuk mencapai objektif, maka Anda harus melakukan yang dinamakan operational management concept. Operational management concept yang saya bagi 3. C, yang pertama, think and do. Jadi operational management concept itu see, think, and do. Untuk mampu menghadirkan gambar yang jelas dan harus memotretnya 6M. Jadi Anda harus mampu memotret dengan gambar yang jelas di 6 sumber daya perusahaan untuk mencapai objektif dengan see dan think di setiap titik. Apa yang Anda see dan think? Yang pertama adalah apakah ada ancaman yang akan membuat gagal aktivitas perusahaan saya apabila saya melakukan aksi untuk mencapai objektif. Di 6 titik tadi, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Yang kedua, apakah di setiap titik 6M ada kelemahan? Yang ketiga, apakah di setiap titik 6M ada kekuatan? Jadi ada 3 hal yang di dalam see dan think yang harus Anda lihat secara dalam. Apakah ada ancaman di setiap titik 6M? Apakah ada kelemahan di setiap titik 6M? Apakah ada kekuatan di setiap titik 6M? Nah, dari situ, dari potret yang Anda bikin dengan jelas, Anda akan mendapatkan kesimpulan di mana di setiap titik itu apakah ada yang tidak efektif dan tidak efisien. Di mana yang sudah efisien dan efektif sehingga Anda bisa membuat rencana rencana aksi dengan membuat strategi untuk menghilangkan penyebab gagalnya di dalam aksi manajemen Anda. Anda bisa membuat strategi bagaimana menghadapi ancaman yang akan membuat gagal. Bagaimana Anda akan merecovery kelemahan yang Anda punyai di dalam tim Anda. Anda akan mempergunakan dengan strong kekuatan yang Anda miliki untuk aksi manajemen Anda. Oleh sebab itu, sahabat, aksi do dengan strategi berbasis analisa data. Lakukanlah TOWS analisis di 6M. Anda harus lakukan eksploitasi dan eksplorasi di setiap titik 6M. Ancaman apa yang akan membuat aksi Anda gagal? Sehingga Anda bisa membuat solusinya. Kedua, eksploitasi dan eksplorasi setiap titik 6M. Apa yang adanya kelemahan? Apakah ada kelemahan? Sehingga Anda bisa membuat strategi aksi manajemen untuk merecovery kelemahan. Dan yang ketiga, eksploitasi dan apa kekuatan di setiap titik 6M. Sehingga Anda bisa mempergunakan dengan penuh kekuatan yang dimiliki oleh tim Anda untuk mencapai objektif. Nah, dari situ aksi do Anda dengan strategi berbasis data tadi, Anda akan sudah mengetahui dengan betul ancaman yang Anda diketahui dengan benar, kelemahan diketahui dengan benar, kekuatan diketahui dengan benar, sehingga Anda sebagai seorang leader baru bisa membuat dan mengusulkan strategi aksi manajemen untuk mencapai objektif dengan baik dan sempurna. Sampai bertemu lagi.